enter. Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah AVPLBO. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ya, kita lanjutkan materi kita. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang UML ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pertama analisis gitu ya, analisis introduction dulu, introduction tentang object oriented, kemudian di dalamnya pengembangan perangkat lunak ada dimulai dari tahapan awal yaitu analisis, kemudian di selama pengembangan perangkat lunak kita kan membuat RUP ya atau membuat penjadwalan, bukan penjadwalan sih lebih tepatnya bagaimana sih membuat atau membuat perangkat lunak itu. Nah, kita kan menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak itu RUP. Nah, di dalam RUP juga di dalamnya ada analisis. Kemudian diingatkan kembali juga tentang konsep objek dan kelas karena kita menggunakan objek oriented, jadinya di-review kembali objek dan kelasnya karena kita akan nanti objek dan kelas itu akan kita pakai, istilahnya ya, kita pakai pada saat membuat kelas diagram sama sequence diagram. Nah, jadi analisisnya di dalam tahapan RUP itu kan ada banyak tahapan tuh. Ada yang namanya insepsi, elaborasi gitu ya, transisi gitu. Konstruksi sama transisi. Nah, yang pertama kan adalah insepsi. Insepsi sebenarnya adalah menggali kebutuhan atau lebih tepatnya dia lebih kepada melihat misalnya pertama yang dilihat adalah proses bisnisnya, kemudian bagaimana cara kita menggali kebutuhan apa saja yang dibutuhkan gitu, menggali kebutuhannya untuk membuat perangkat lunak. Nah, kemudian di dalam RUP juga ada yang namanya desain. Nah, kan kita membuatkan di mata kuliah ini tentang analisis dan desain. Jadi analisisnya menggali kebutuhan tadi udah kemarin udah mulai dari awal kayaknya ya, udah disuruh menggali kebutuhan. Kemudian nah kita mulai masuk ke dalam
desainnya, bagian tahapan desain. Untuk tahapan desain, karena kita menggunakan RUP, maka kita menggunakan UML. Ya, buat desainnya menggunakan UML, bukan menggunakan ERD ataupun DFD, karena objek program yang akan kita buat intinya menggunakan objek oriented, makanya kita menggunakan UML. Nah, hari ini kita akan berkenalan dulu nih. Kita akan berkenalan dulu sama yang namanya UML. Ya, jadi untuk hari ini hanya pengenalan UML. Kemudian sama seperti minggu kemarin ya, nggak ada diskusi kelompok. Nanti minggu depan baru kita bahas use case-nya. Nah, hari ini kita hanya pengenalan UML. Kemudian baru nanti di setelah penjelasan ini ya, penjelasan tentang materinya, nanti di akhir baru saya jelaskan kita akan membuat UML-nya menggunakan apa, gitu, tools yang dipakai. Tools yang dipakai nggak harus diinstal, tapi nanti di drive-nya tersimpan. Tapi kalian harus installnya di drive kalian masing-masing biar bisa dibuka, begitu. Oke, itu tentang pendahuluannya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah berkenalan lebih lanjut sama yang namanya UML. Baik, seperti biasa di awal pertemuan saya akan mengajak. Kita akan ini dulu ya, bermain dulu. Bermain. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama apa sih? Sama UML ataupun APPLBO, tapi ini hanya sekedar share, bukan sharing sih, games-games aja gitu, tapi masih berhubungan sama komputer. Ya. Hanya sekedar having fun, santai-santai, mungkin tadi udah ngantuk-ngantuk nih, nah dibangunkan dulu sama games ini. Silakan, itu udah ada word wall, sudah saya kirimkan link word wall-nya, silakan dibuka dulu. Bentar ya. Saya share juga word wall-nya. Ini tentang my computer. Jadi bukan kata-kata apa ya? Ya kata lah, kata yang berhubungan sama komputer. Ya, silakan dimainkan dulu 5 menit. Nanti setelah 5 menit, kalau sudah berhasil tuh, langsung ditulis di leaderboard-nya, dikasih nama kalian. Nanti kalau nama kalian bisa, itu akan muncul di sini nih, leaderboard di bawah. Ya, akan muncul di bagian bawah leaderboard ini. Ya, benar nggak sih? Oke, benar. Nanti akan muncul di sini nama kalian. Jadi kasih namanya, nanti akan muncul skornya berapa dan waktunya berapa. Silakan dimain dulu, ini kayak TTS, bukan kalimat, kata yang berhubungan sama komputer. Ya, silakan bermain dulu, saya kasih waktu 5 menit.
Oke, sudah. Kita coba main bareng-bareng ya. Ntar saya share screen dulu. Oke. Naik komputer, kita coba main bareng-bareng. Iya, kita lihat di sini mungkin di atas ada headphone ya. Terus apa lagi nih? Ada yang kelihatan nggak? Keyboard, Bu. Di mana keyboard? Letak Di mana? tengah. Di tengah. Oke. Scanner. Lagi scanner di mana Di scanner? bawah keyboard. 2 kolom bawah. Oh, ini Speaker itu, Bu. speaker, oke. Scanner, bawahnya ada Video printer. kamera, Bu. Di Video bawah kamera. video kamera. Di bawah Di sekali. mana? Di bawah Di mana sekali tuh? video Oke. kamera. Lagi Screen oh ini di atas. monitor ya. Screen di mana? Oh ya, ini. Mana lagi? UPS, Bu. Di Di mana atas. Oops. Di atas ini sebelah, ya. Bu. Ya. Oke, siap. Mana lagi? Udah ketahuan ya berapa banyak ya? Nah, lagi nih. Mouse, Drive. Bu. Mouse Di di mana sebelah mouse? sebelah yang di ini LCD monitor miring ke kanan, Bu. LCD mana? Di 1 2 3 4 5 6 di baris ke-6, Bu, sebelah O. Ini Ya. mouse ya miring. Oh, habis 10 ya. Oke, kita lihat leaderboardnya apa? Bilingual A ya. Enter. Nih, ada Fadil. Cepat juga nih 1 menit. Kita kalah masih sama Fadil. Ya, tuh muncul semua ya. Oke, baik. Itulah sekedar sekedar games, fun aja tentang komputer. Mungkin yang masih ngantuk-ngantuk tadinya ya kan udah ngeliatin kata-kata yang miring kanan, miring kiri, nyari kata-kata di tentang komputer. Mudah-mudahan udah bangun lagi ya, udah melek matanya gitu. Oke, sekarang kita langsung aja kita masuk ke dalam materi, yaitu saya akan tampilkan video tentang UML ya. Sebentar. Mana ini? Salah. Video, kok nggak ada? Oke, video tentang pelajaran UML. Oke, silakan ditonton dulu. Nanti setelah ditonton, saya akan jelaskan ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya kembali membuat sebuah video pembelajaran, yaitu membahas mengenai Unified Modeling Language atau UML. Jadi di sini yang akan kita bahas itu adalah UML baru pendahuluan tentang UML, bagaimana struktur UML itu, diagram apa saja yang ada di UML gitu. Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi UML ini adalah sebuah desain gitu ya, desain yang memang dikhususkan untuk pemrograman yang berorientasi objek. Kemudian ini bagian tahapan pengembangan perangkat lunak, itu bagian desainnya ya. Jadi UML itu adalah sebuah bahasa ya yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. Jadi dia sebenarnya sebuah bahasa yang sudah standar gitu untuk perancangan perangkat lunaknya. Jadi sebelum kita kemarin sudah dijelaskan juga di awal bahwa pada saat perancangan perangkat lunak dimulai dari analisis, kemudian desain ya. Nah, di sini
UML ini digunakan pada saat tahap desain. Jadi dia berupa standar untuk merancang perangkat lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model atau arsitektur untuk perangkat lunak yang mau dibuat. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi, sintak, dan semantik. Jadi dia ada notasi-notasi sendiri nanti. Oke, lanjut. UML merupakan kepanjangan, ini tadi sudah ya, merupakan sebuah bahasa berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan sebuah sistem berbasis objek oriented. Jadi memang seperti di awal sudah saya jelaskan, sudah saya tekankan bahwa yang UML ini memang berfokusnya untuk objek oriented. Jadi kalau program yang dibuat bukan dengan menggunakan objek oriented atau menggunakan prosedural, itu tidak bisa dibuat dalam pendokumentasian atau perancangannya, nggak bisa pakai UML karena UML memang ada kelas, ada objek gitu. Dia memang fokusnya ke sana. Kemudian ada menurut Rosa Salahuddin, merupakan standar bahasa yang digunakan dunia industri untuk menggambarkan kebutuhan, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur ya, arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Oke. Notasi UML merupakan sekulen bentuk khusus untuk menggambarkan piranti. Jadi nanti UML itu bukan hanya satu diagram, tapi ada beberapa diagram yang ada gitu, dengan ada pembagi-pembaginya, ada macam-macam struktur, macam-macam UML yang ada. Setiap bentuk UML memiliki makna, punya sintak, mendefinisikan bagaimana bentuk tersebut akan dikombinasikan. Jadi di dalam UML ada sintak-sintaknya, setiap diagram ada sintaknya. Nanti bagaimana kita mau mengembangkan program atau mengembangkan struktur yang ada di dalam program tersebut. Terutama notasi UML diturunkan ada dari 3 notasi sebelumnya, itu ada dari Grady ya, ada dari Jim, kemudian ada dari IFAR. Jadi dia ada dari OOD, kemudian OMT sama OOSE. Jadi UML itu dibentuk dari object oriented. Jadi desain, ada yang modeli teknik, ada yang object oriented software engineering. Jadi diturunkan dari sana. Nah, di sini kita belajar dulu sejarah dari UML tersebut, dari ada OD, OMT sama OSE. Kemudian dari ada beberapa penyumbang untuk pembangunan UML, ada dari Mayer juga, sehingga menghasilkan yaitu UML menjadikan ada sebuah OMG, Object Management Group. Jadi dibentuk menjadi sebuah Object Management Group. Ini ya sedikit sejarah dari. Nah, ini sedikit sejarah UML juga. Jadi sudah banyak direvisi, melakukan revisi sampai sekarang gitu. Dia dari tahun 95 dari beberapa metodologi yang tadi ya, OMT, OOD, OSE, kemudian dikembangkan sehingga tahun 2006 itu UML 2.1. Itu sudah banyak tools-tools yang disediakan juga untuk membuat UML ini. Oke, jadi di sini dijelaskan macam-macam UML. Ada 3 macam, ada struktur, ada behavior, sama interaction. Kalau struktur itu lebih kepada bentuk dari objek ataupun kelas. Jadi menjelaskan sebuah struktur statis yang dimodelkan. Kalau behavior itu apa yang bisa dilakukan oleh oleh si kelas ataupun objek, digunakan untuk menjelaskan kelakuan ya, rangkaian perubahan yang terjadi. Misalnya kalau datanya dimasukkan, dia akan berubah menjadi apa gitu. Kalau misalnya data yang keluar terus dia menjadi apa, itu behavior. Sedangkan interaction hubungan. Jadi saya ngomong tadi bahwa di object oriented itu kan adalah hubungan antara satu kelas dengan hubungan antara satu objek dengan objek lain. Nah, bagaimana cara mereka berhubungan antara objek itu dijelaskan pada interaction diagram. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa view ya, dilihat dari beberapa sudut pandang. Ada use case, ada struktural, ada behavior, sama kayak tadi. Ada implementation tambahan, ada environment. Ya, jadi kalau use case itu bagaimana cara hubungan antara
aktornya, yang sistem di luar sistem, yang siapa yang bisa berhubungan sama sistemnya. Jadi orang yang bisa berhubungan sama sistem gitu. Struktural yang kayak tadi, yang menjelaskan bentuk dari objek ataupun kelas. Jadi untuk struktural view ada beberapa diagram. Kalau use case view tadi hanya satu diagram, yaitu diagram use case. Kalau struktural view ada kelas diagram, objek diagram, komposit ya. Kemudian ada behavior ya, apa yang terjadi gitu ya, bagaimana hubungan, dan juga kalau di sini gabung sama interaksi. Sequence ada diagramnya, ada sequence, ada communication, state diagram, activity, interaction sama timing. Kemudian implementasi ya, bagaimana diimplementasikan. Kemudian di environment itu dengan lingkungan ya, dengan lingkungannya, deployment. Oke. Ada juga kalau diagram 2.0 dia dibagi menjadi seperti ini, yang seperti dijelaskan di awal tadi, ada struktural, interaction, sama behavior. Kalau struktural ada kelas diagram, ada package, ada struktur diagram, ada objek, deployment, sama komponen. Kalau interaction ya communication, interaction, sequence, timing gitu. Kalau behavior ada activity, ada state machine diagram, sama use case diagram. Jadi ini berdasarkan yang UML 2.0 diagramnya. Ada juga dari analisis dan desain ya, dari Zaman framework. Dia dari kebutuhan, kemudian dia akan menjadi use case model. Use case model menjadi kelas diagram berdasarkan kebutuhan juga. Ini termasuk ada struktural ya. Ini kalau use case model termasuk struktural sama behavior, jadi dia gabungan ya. Kalau ini berdasarkan si Zaman framework ya. Kemudian ada activity itu termasuk behavior. Kemudian nanti akan menjadi state chart ya, bagaimana tahapan dari perangkat lunak, dia menjadi behavior juga. Kemudian komponen ya, dari state chart itu menjadi komponen dan deployment. Di komponen sama deployment itu termasuk dalam struktural ya, strukturnya. Ada sistem development, dia dari ada yang dibagi menjadi statis sama dinamis ya, berdasarkan kalau analisis dia dari use case model, yang menjadi kelas model, kemudian dari use case itu menjadi sequence ya, kemudian dari sequence menjadi kelas model kelas, ada yang menjadi state sama sih seperti yang tadi, kemudian dan ini desain maksudnya, kemudian di develop menjadi sebuah source code. Nah, di sini tadi kan sudah dengar beberapa diagram-diagram yang ada di UML gitu. Nah, ini ada beberapa jenis dari UML, diagram yang ada di UML. Yang pertama use case, urutan interaksi yang saling terkait antara sistem sama aktor. Jadi use case itu memang menggambarkan antara aktor sama sistem. Apa yang bisa dikerjakan oleh si aktor, apa yang bisa dilakukan aktor terhadap sistem gitu. Activity, jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan metode apa saja yang terjadi. Jadi ya aktivitas yang terjadi dalam setiap di dalam sistem itu. Sequence diagram menggambarkan hubungan objek berdasarkan urutan waktu. Jadi kalau sequence diagram ini ada timingnya, ada lifetime-nya. Jadi nanti objek yang satu manggil objek yang lain, kemudian metode apa yang dipanggil. Kalau di dalam objek sama kelas tadi kan di dalam kelas itu ada metode. Nah, dalam sequence ini menggambarkan seperti itu. Metode apa yang dipanggil, kemudian kapan dia dipanggil. Jadi ada urutan waktunya. Kelas diagram ini masuk struktur ya. Jenis diagram pada UML menampilkan paket ataupun kelas yang ada pada sistem. Jadi memang dalam bentuknya itu kayak yang saya jelaskan pada saat objek sama kelas itu ada kelas, bentuknya kelas 3 tier kayak gitu. Yang pertama ada kelas, ada atribut, ada metode. Nah, nanti kelas ini akan berhubungan sama kelas yang mana itu dijelaskan di kelas diagram. State machine menjelaskan perubahan keadaan atau transisi sebuah objek pada sistem. Jadi misalkan dari state yang satu, misalnya kalau lift ya, saya contohkan saya melalui lift. Kalau state-nya dia tertutup, kemudian pada saat kapan state-nya terbuka, pintunya terbuka. Nah, itu perubahan state atau perubahan keadaan. Dijelaskan di dalam state machine. Ini contohnya aja yang tadi. Communication menjelaskan proses terjadi suatu aktivitas, menggambarkan interaksi ya antara objek yang ada pada sebuah sistem. Itu mirip-mirip juga kayak sequence, tapi kalau sequence itu ada waktunya. Kalau communication nggak ada. Hanya hubungan
antar objeknya aja. Deployment itu menunjukkan tata letak sebuah program secara fisik, diartikan juga bagian aplikasi yang terdapat perangkat keras dipakai untuk menerapkan suatu sistem hubungan antar komponen hardware. Jadi kalau deployment ini lebih ke kayak interface, terus bagaimana berhubungan sama komponen lain gitu, sama perangkat keras yang lainnya. Komponen diagram ya, itu tadi deployment ya. Sekarang komponen menampilkan komponen serta hubungan atau interaksi yang terjadi dalam sistem. Jadi komponen apa yang ada di dalam sistem serta hubungannya. Objek menggambarkan, menjelaskan objek ya. Kalau tadi ada kelas diagram itu menggambarkan hubungan antar kelas. Kalau objek itu satu kelas bisa menghasilkan banyak objek. Nah, itu objek-objek yang banyak tadi yang bisa dihasilkan oleh satu kelas itu bagaimana hubungannya antara objek satu dengan objek lain. Komposit struktur internal dari komponen, kelas, dan use case, termasuk hubungan klasifikasi bagian lain dari sebuah program. Jadi menjelaskan dari komponen ya, kelasnya sama use case-nya. Gitu. Jadi ada 3 diagram tadi digabungkan, dijelaskan dari berdasarkan kompositnya. Interaction, visualisasi hubungan kerjasama antara activity diagram dengan sequence diagram. Jadi kalau tadi kita punya activity yang menggambarkan hubungan antara aktor sama sistem, terus dia ngapain ya antara aktor, terus dari sistem kerjanya apa, kemudian di sequence kita juga ada hubungan yang seperti itu tapi ada lifetime-nya, digabungkan dalam sebuah interaction overview diagram begitu. Package diagram itu menggambarkan pengumpulan, kalau package itu kumpulan dari kelas ya. Mengumpulkan kelas menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antar paket. Jadi di dalam kalau Java, kalian sudah pernah bikin program Java, itu kan ada package-nya atau ada paket. Di dalam paket itu ada beberapa kelas. Nah, itu hubungan antara package dengan package lain. Jadi dalam package itu ada kelas-kelas. Nah, hubungannya bagaimana? Timing ya. Bentuk lain dari interaksi diagram, fokus utamanya kepada waktu. Jadi di sini bukan hubungan antara objeknya, tapi fokusnya lebih ke waktunya. Mirip kayak interaksi diagram, kayak gini. Interaksi. Tapi kalau di interaksi ini masih juga berfokus pada hubungan antar objek sama waktu. Tapi kalau di timing lebih ke waktu, benar-benar ke waktu aja. Oke. Tujuan dan fungsi dari UML dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada user ya dari berbagai jenis program ataupun proses rekayasa. Jadi memang visual, kalau kemarin saya ibaratkan dengan kalau kalian arsitek ya, model dari bangunan yang mau dibentuk udah kelihatan di sini. Dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam permodelan. Jadi permodelan itu udah jelas hubungannya. Jadi udah kelihatan hubungan antara objeknya. Dapat membagikan model yang siap digunakan ya. Bahasa pemrograman visual yang ekspresif untuk saling berbagi model dengan mudah dan memperluas program. Jadi sebenarnya reusable, bisa digunakan kembali. Ya, jadi kalau kelas itu mau dicopot, kemudian mau dipindahkan ke program yang lain atau sistem yang lain atau software yang lain, mau dibikin kembali dengan menggunakan kelas yang sudah ada, itu bisa. Ini reusable. Digunakan sebagai blueprint karena lengkap, detail, diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program ya. Jadi di sini blueprint ya, cetak biru. Jadi template-nya udah jelas di sini. UML dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek. Jadi tidak hanya bergunakan untuk memodelkan perangkat lunak software saja. Jadi memang ya itu tadi fokusnya pada OOP. Membuat satu bahasa permodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Jadi dia sebagai penjembatan antara kalau manusia ngerti ngelihat diagramnya, mesin juga bakal ngerti bagaimana cara kerja sistemnya gitu. Nah, itu adalah fungsi dan tujuan dari UML. Jadi di sini ada beberapa langkah bagaimana sih membuat UML. Ini sedikit tips lah ya. Buat daftar bisnis proses dulu dari level yang tertinggi. Jadi setelah proses bisnisnya dapat atau analisisnya dapat, petakan menjadi use case dari setiap bisnis proses tadi dengan tepat fungsionalitas yang harus dikerjakan ya. Jadi setelah
requirement-nya dapat, bikin use case-nya. Setelah use case-nya, perhalus use case diagram dengan lengkapi requirement dan constraint atau batasan dan requirement-nya. Kemudian buat deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik. Jadi deployment-nya bagaimana, kemudian requirement lain non-fungsional boleh dibuat. Kemudian berdasarkan use case ini tadi, buat activity-nya. Jadi dari use case itu udah nanti kelihatan bagaimana satu proses bekerja, apa yang dilakukan di setiap proses itu, setiap use case itu. Nanti kelihatan baru bikin activity. Setelah bikin activity, definisikan objek dalam bentuk package. Jadi kita definisikan objek apa yang akan muncul. Jadi activity itu udah kelihatan juga objek-objek yang akan terbentuk. Kemudian bikin sequence diagram atau collaboration untuk tiap alur pekerjaan. Jika sebuah use case memiliki kemungkinan alir normal, buatlah satu diagram untuk masing-masing alir ya. Jadi kalau misalnya dia ada kalau nanti di activity sebenarnya kelihatan sih kalau misalnya dia ada normal atau kalau nanti di use case lebih diperjelas itu dengan skenario. Nah, di skenario-nya kelihatan bikin skenario normal sama alternatif. Nah, itu nanti dibuat masing-masing alirnya. Kemudian rancangan interface, buat user interface berdasarkan skenario use case untuk menjalankan skenario use case tadi. Kemudian sudah bikin interface, bikin kelas diagram. Setiap package domain dipecah menjadi hierarki kelas. Jadi tadi kan sudah didefinisikan package-nya, baru dibuat kelasnya. Untuk kemudian bisa bikin unit test untuk menguji fungsional. Setelah kelas diagram dibuat, maka dapat melihat kemungkinan pengelompokan kelas. Bisa dibuat komponen diagram. Kemudian tes integrasi untuk setiap komponen, ya. Bisa dibikin integration test. Jadi komponen itu hubungan antara yang kecil-kecil itu nanti digabungkan. Nah, itu menjadi integration test. Perhalus deployment yang sudah ada, detailkan kemampuan dan requirement sistem operasi dan petakan dalam komponen dalam node. Jadi dari deployment tadi diperhalus lagi. Kemudian kita membangun sistem. Ada dua pendekatan, dari ada berdasarkan use case, ada berdasarkan komponen. Kalau berdasarkan use case, mengassign setiap use case kepada tim pengembang menjadi unit kode yang lengkap dengan tes. Jadi di sini tadi ada di dalam use case-nya ada unit testing, ya. Nah, itu unit test, ada unit kode, itu menjadi unit test. Nah, itu diserahkan kalau pendekatan use case. Kalau pendekatan komponen, mengassign setiap komponen kepada tim pengembang. Jadi komponen yang sudah dibikin di tahap, bukan sini ya, di tahap sebelumnya tadi ada komponen. Kalau saya sih biasanya pakai pendekatan use case, jarang saya menggunakan pendekatan komponen karena menurut saya lebih gampang. Melakukan uji modul, ya, uji modul unit testing sama integration testing berdasarkan kode dan Piranti Lunak siap dirilis. Jadi ini kan kalau semuanya diagram yang mau dibuat, ya, langkah-langkah. Tapi kalau misalnya hanya beberapa, misalnya kalau untuk TA gitu, biasanya itu hanya bikin yang diagram yang pertama, analisis dulu. Analisis, dapat bisnis proses, dapat requirement, ya. Sudah dapat requirement, langsung aja kebutuhan fungsional, nanti bisa ditambah-tambah. Fungsional sama non fungsional. Dari kebutuhan fungsional itu akan menjadi use case, ya. Dari satu kebutuhan fungsional menjadi use case. Jadi dipetakan ke use case. Setelah dipetakan ke use case, satu use case itu akan menjadi satu skenario. Di dalam skenario ada skenario normal sama skenario alternatif. Kemudian dari skenario itu langsung bikin activity. Jadi berdasarkan skenario use case itu activity-nya lebih gampang. Kemudian setelah activity baru masuk ke bikin sequence diagram, karena di dalam activity kan udah kelihatan aktor melakukan proses klik apa gitu, terus nanti proses apa. Nah, kita detailkan apa yang dikerjakan oleh sistem di sequence diagram. Jadi sequence diagram nanti udah muncul kelasnya, kelas yang akan terlibat, kemudian metodenya. Kemudian baru dari sequence diagram bikin kelas diagram. Selesai.
ya. Jadi di dalam kelas diagram itu nanti kelihatan hubungan antara satu kelas dengan kelas lain. Jadi ngelihatnya nanti dari kelas diagram itu hubungannya harus sama dengan yang ada di sequence. Kalau sequence objek kelas A berhubungan sama kelas B gitu ya, atau objek A berhubungan sama objek B, berarti di dalam kelas diagram kelas A harus berhubungan sama kelas B. Nanti kelihatan di sana. Nah, itu kalau untuk TA ya. Jadi memang tidak terlalu banyak kelas atau diagram yang digunakan. Jadi hanya beberapa diagram itu aja. Jadi use case, skenario use case ya, kemudian activity, kemudian sequence diagram sama kelas diagram. Cukup itu aja. Ya, ini beberapa tools yang mendukung bisa digunakan, ataupun misalnya punya tools UML yang lain ya boleh digunakan. Mungkin ya, segitu aja penjelasan dari saya mengenai UML, pengantar UML. Kalau mau ada pertanyaan silakan di komen di YouTube ataupun langsung tanya ke saya juga boleh. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah ya, saya akan jelaskan kembali secara singkat aja. Sebentar dulu. Buka dulu UML. Jadi di sini tentang UML ya, kita akan membahas tentang UML. Jadi UML itu seperti yang saya bilang kemarin bahwa kalau kita mau membuat programnya nanti akan berorientasi objek, kita gunakan untuk desainnya, kita gunakan desain atau cara menggunakan desainnya yaitu desain UML. Nah, di sini kalian harus tahu dulu ya UML itu apa. UML adalah Unified Modeling Language, yaitu sebenarnya bahasa untuk memvisualisasi atau membuat merancang perangkat lunak supaya bisa lebih mudah. Yang pertama lebih mudah, sudah bisa terlihat gitu kira-kira perangkat lunak ini akan jadi apa. Kemudian menjembatani antara analisis dengan pada saat coding atau pada saat konstruksi. Jadi di desain ini kita mengimplementasi atau berdasarkan analisis atau berdasarkan fungsional yang sudah didefinisikan oleh analis ya, kita buat menjadi desainnya. Kemudian dari desain itu nanti akan mempermudah dari konstruksi atau mempermudah programmer dalam membuat program. Jadi di dalam UML ini sebenarnya bukan hanya sekedar bikin aja gitu, tapi sebenarnya nanti ujung-ujungnya bisa menjadi sebuah si programmer itu udah tahu misalnya ada berapa kelas yang akan dibuat begitu. Kemudian nanti kelas ini akan memanggil objek apa, dan juga mungkin kalau ada algoritma yang penting itu bisa ditaruh di dalam UML ini. Atau sudah algoritmanya sebenarnya sudah ada. Kemudian bukan hanya tentang kelas ya, tetapi juga di dalam UML ini sudah bisa kelihatan tuh interface-nya, kira-kira interface-nya itu akan menjadi seperti apa. Nah, biasanya kan kalau kita ngomongin di TA kalian kan biasanya menggunakan UML, karena kita kebanyakan menggunakan OOP programnya. Nah, kalau kita menggunakan UML di situ, kalian harus ingat bahwa di bab 4 ya, di bagian bab 4 khususnya, itu kan ada untuk interface ini ya, saya ngomongin bukan UML dulu, tapi untuk interface-nya sendiri, itu kan ada dua bagian untuk interface. Yang pertama ada bagian perancangan, yang kedua ada implementasi dari interface-nya. Pada bagian perancangan, kebanyakan itu yang ditaruh di bagian perancangan langsung program yang sudah ada atau hasil screenshot dari programnya. Karena kebanyakan kan mahasiswa di kita itu membuat program dulu baru bikin bab 4. Ya, baru bikin bab 4. Programnya udah selesai jadinya. Jadi pada saat perancangan dia udah naruh tuh langsung aja screenshot dari apa yang program yang udah jadi, taruhlah di tempat perancangan. Terus pada saat implementasi kan ada babnya subbab ya, subbab bagian implementasi. Mau ditaruh apa lagi?
gitu. Jadi harusnya pada saat bagian perancangan itu jangan ditaruh hasil screenshot. Ya jadi taruhlah pada saat perancangan untuk interface, ya silakan ditaruh mockup. Mockup itu apa? Mockup itu yang kayak ya gambarnya hitam putih nggak ada warna. Misalkan nanti kalau misalkan di program asli itu ada logo, misalnya ada logo kemudian tulisan welcome gitu ya. Contohnya logo ada tulisan welcome. Nah, itu yang asli. Tapi kalau di mockup apa? Logonya nggak usah ditaruh. Misalnya logo apa? Anggap aja logo Unsri. Gitu. Logo Unsrinya nggak usah ditaruh. Tulis aja tulisan logo atau kotak atau bulat logo. Udah. Terus misalnya welcome-nya boleh ditulis welcome nggak apa-apa. Boleh. Tapi untuk misalnya gambar yang nggak usah ditulis. Kalaupun misalnya kita nggak tahu nih ada tabel misalnya. Nanti kan programnya itu menghasilkan tabel ya, tabel apa. Nah, isi tabelnya tuh jangan diisi pada saat perancangan. Jadi dikosongin aja ada nomor, misalnya nomor, nama, NIM gitu ya. File-filenya, nomor, nama, NIM ya udah dikosongin. Jadi jangan benar-benar hasil screenshot dari program. Kalau udah screenshot dari program, itu adalah kalian buat di perancangan, terus implementasinya jadi apa? Kan nggak ada beda. 2 kali kalian kerja, ngapain seperti itu? Kan ini kan kita mau ngomongin perancangan, bagaimana kita kira-kira nih akan menjadi apa. Jadi pada saat perancangan, jangan langsung ambil dari hasil programnya. Jadi memang kalian bikin, kira-kira nih nanti akan ada tabel di sini. Begitu aja. Tabelnya berapa banyak, isinya berapa banyak, belum tahu, ya udah kosongin. Gitu. Jadi jangan sampai datanya udah, kadang kebanyakan begitu, jadi langsung datanya udah ada, misalnya 1000 data, ya udah 1000-1000-nya ditaruh di situ. Ya nggak gitu. Bedanya apa sama hasil? Bedanya apakah ini yang dinamakan perancangan? Bukan kan? Kita merancang berarti kita melihat sesuatu yang belum ada. Gitu. Sama kayak UML. Seharusnya kan UML ini kan dibuat, kalau di TA, kita membuatnya programnya belum ada. Kayak seperti kalian sekarang kan. Kalian kan saya minta bikin kasus kan, sedangkan program kan belum ada. Kalian belum bikin program tuh. Saya cuma kasih kasus kalkulator. Kita masih tahap merancang, analisis udah. Kita sudah menganalisis fungsionalnya apa begitu. Sudah kita analisis, tapi kita masih merancang nih, kira-kira bakal jadi apa ya? Use case-nya akan jadi berapa ya? Nanti akan ada kelas apa ya di dalam kelas kalkulator ini? Nah, itu kan masih dirancang. Berarti bentuknya itu belum ada. Tapi kita sudah bisa membayangkan kira-kira akan menjadi seperti ini loh. Gitu. Tapi belum, bentuk asli itu belum ada. Gitu. Jadi harus diingat nih, terutama nanti pada saat TA, kebanyakan seperti itu, mock up-nya atau perancangannya udah ditaruh, yang interface ya khususnya, udah ditaruh tuh hasil jadi. Terus hasil implementasinya mana? Nggak ada beda. Copy aja dari yang awal, taruh lagi. Ya ngapain 2 kali? Terus juga itu juga bukan perancangan, itu hasil jadi. Perancangannya mana? Kan menjadi pertanyaan. Oke. Itu sekilas tentang TA. Sekarang balik lagi ke UML. Jadi UML itu adalah sebenarnya menjembatani ya dari mulai dari analisis ke konstruksi atau ke membuat programnya. Nah, jadi di UML ini bukannya hanya pokoknya kebutuhan fungsionalitas udah, untuk analisis udah beres. UML cerita lain, enggak gitu ya. Jadi nanti ketika kita membuat UML kan kita mulai dengan use case nanti. Ketika kita mulai dengan use case, kita akan merujuk ya, kita akan merujuk dari hasil analisis tadi. Dari hasil yang sudah kita buat kebutuhan fungsional, kita akan buat menjadi use case. Jadi bukannya pokoknya tahap analisis sudah selesai. Terus tahapan desain saya mulai baru lagi, enggak begitu. Kebanyakan TA seperti itu. Kebanyakan TA. Mereka menganggap ya udah saya mendefinisikan di awal kebutuhan fungsional, beres, kebutuhan fungsional selesai, misalnya ada 5. Use case saya buat baru lagi tuh, enggak ya. Use case itu diambil berdasarkan kebutuhan fungsional yang sudah didefinisikan. Jadi seperti itu. Oke, tunggu sebentar ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi nanti pada saat mulai masuk ke dalam use case nanti, saya udah ngasih contoh, nanti di videonya juga udah ada contoh. Jadi berdasarkan kebutuhan fungsional yang sudah kita definisikan, kita buat menjadi use case. Ya, jadi UML sepanjang kita bikin UML itu bisa di-track atau bisa ada kelanjutan gitu. Bukan juga sudah bikin use case, skenario cerita lain lagi, enggak. Jadi skenario itu berdasarkan use case bikinnya. Nanti bikin activity itu berdasarkan apa? Berdasarkan skenario. Nah, terus bikin sequence diagram sama berdasarkan skenario dan activity yang sudah kita buat. Terus bikin class diagram. Kelas diagram juga kita melihat kelasnya berdasarkan dari skenario yang sudah bukan skenario, berdasarkan sequence diagram yang sudah kita buat. Jadi secara tidak langsung itu bisa di-track. Harusnya bisa di-track. Dan di akhir harusnya itu ada tabel ya, semacam tabel yang kalau sebenarnya nih ada tabel. Tabel itu menunjukkan dari fungsional yang satu itu akan menjadi use case yang nomor berapa. Use case nomor berapa akan nomor 1 misalnya akan menjadi skenario nomor berapa, misalnya nomor 1. Skenario nomor 1 akan menjadi activity nomor berapa, nomor 1 juga misalnya. Nah itu bisa di track. Jadi bisa jadi nanti dua kebutuhan fungsional, misalnya kebutuhan fungsional 1 dan kebutuhan fungsional 2 itu menjadi satu use case. Boleh nggak? Boleh. Jadi dua kebutuhan fungsional itu kita petakan ke dalam satu use case. Berarti kebutuhan fungsional 1, FR01, FR02, itu menjadi use case UC01, menjadi UC01. Boleh, gitu. Nah, harusnya memang di akhir itu ada pemetaan. Tapi kalau di TA kita memang nggak ada. Tapi kalian harus tahu bahwa mereka itu ada kelanjutan. Dan bukannya putus, ya, bukannya ya udah omongin use case sendiri, bodoh amat sama yang namanya fungsional, bodoh amat sama yang namanya skenario, enggak. Mereka ada kelanjutan, mereka ada runutan. Ya, nanti sebenarnya di akhir itu ada tabel runutan. Dan setiap fungsional, makanya di fungsional itu harusnya ada nomor. Use case juga ada nomor, skenario juga ada nomor. Sebenarnya, kalau yang kita buat beneran ya, harusnya ada nomor. Karena berdasarkan nomor itu kita bisa track atau tracking. Nah, jadi UML menawarkan sebuah standar untuk merancang sistem ya. Nah, di sini ya memang khusus untuk object oriented ya, memvisualisasikan, menspesifikasikan dan membangun untuk berbasis OO. Memang fokus untuk OO. Ya, dia berupakan notasi. Notasinya sebenarnya di awal itu ada 3, OOD, OMT sama OOSE. Ya. Nah, jadi ada beberapa dari object oriented derivatifnya itu menjadi sebuah UML ya, menjadi digabungkan dari beberapa orang, dibuat atau distandarkan menjadi UML. Karena apa? Biar semua orang yang nanti akan mengembangkan atau mendevelop itu berdasarkan satu status standar gitu. Jadi jangan sampai, karena kan misalnya seperti seperti flowchart. Kalau flowchart itu kan beda notasi, beda arti. Jadi kalau notasinya segi 4 itu kan berarti proses. Kalau notasinya jajar genjang itu berarti inputan atau outputan. Nah, jangan sampai orang itu suka-suka. Misalnya pokoknya saya mau pakai misalnya harusnya inputan NIM nama, ya udah saya pakai notasinya bintang. Itu kan nggak standar. Jadi ini sebenarnya UML ini untuk menstandarisasi aja supaya setiap yang pengguna atau setiap developer itu bisa mempunyai satu standar sendiri. Ini sejarah dari UML udah lama banget ya. Sampai sekarang mungkin udah UML sekian gitu, tapi ya masih sama-sama aja, nggak terlalu banyak berubah. Nah, macam-macam UML sebenarnya dibagi menjadi fase ya, bukan fase sih sebenarnya, view ya, bagi menjadi view. Ada yang 3, ada yang 5. Memang, tapi semuanya mirip-mirip. Tapi kebanyakan sih ada yang struktur, behavior, sama interaction. Ya, kalau struktur memang kita melihat struktur dari kelas. Kita kan kalau object oriented kita membuat
kelas. Kelas itu kan berupa kelas yang statis ya. Kelas itu kan berupa statis. Maksudnya kelas itu gitu-gitu aja gitu. Udah didefinisikan sekali ya udah tetap dia ya udah begitu aja. Sebagai apa sih, sebagai cetakan ya kalau kelas itu kan. Nah, jadi dia sifatnya statis. Jadi kalau di struktur diagram ini lebih kepada bagaimana struktur dari kelasnya biasanya ya, struktur dari kelas atau struktur dari objeknya, bukan hubungan antara satu sama lain. Kalau hubungan antara satu objek dengan objek lain atau kelakuan itu nanti masukannya ke dalam behavior. Kemudian kalau interaksi antar sistem ya, antar sistem itu masih masuknya ke dalam interaction diagram. Nah, jadi ada juga yang menyebutkan arsitektur seperti ini. Ada yang use case itu use case view menjadi use case diagram. Terus kalau yang struktural view memang lebih kepada itu tadi struktur dari kelasnya ya, dan struktur dari objeknya, bukan hubungan antar objek, bukan. Kelas diagram, objek diagram, sama package diagram. Jadi kalau di Java kan ada bisa membuat satu package kan, ada bisa membuat lebih dari satu package. Nah, satu package itu dibuat atau dibentuk dalam package diagram, itu masuk dalam structural view. Kemudian behavior view, nah ini baru yang hubungan antar satu objek dengan objek lain atau satu kelas dengan satu kelas lain. Jadi dia lebih kepada hubungan atau interaksi ya. Nah, sequence diagram ada communication, ada state, ada activity, ada interaction, sama timing. Kemudian ada implementasi, dia lebih kepada bagaimana cara pengimplementasian, sama environment itu lebih kepada lingkungannya atau yang kalau ada hubungan sama sistem lain dan sebagai lain itu masuk kedua ini. Tapi yang kita bahas itu cuman 5 use case sama skenario ya, skenario. Kemudian kelas diagram, untuk structural view-nya ada kelas diagram, untuk behavioral view-nya ada sequence diagram sama activity. Jadi kalau use case kita pecah sama skenario-nya jadi 2 ya. Kelas diagram, kemudian sequence diagram, 1 activity diagram, 5. Jadi ya yang kita akan pelajari di sini ada 5. Karena kita membuatnya bukan ke apa ya, nggak ada hubungan, nggak terlalu ada hubungan sama sistem lain gitu. Jadi kita agak sedikit menyampingkan dari hubungan dengan sistem lain. Ya, nah ini sama sih VML2 diagram. Diagramnya dibagi lagi atau dipecah-pecah. Jadi kalian harus tahu bahwa misalkan use case diagram ini ya memang khusus untuk use case-nya sendiri. Tapi kalau kelas diagram dia tuh termasuk ke dalam yang untuk bagian strukturalnya. Kalau yang bagian activity sama yang apa tadi kelas activity sama sequence ya, dia termasuk ke dalam behavior. Ini dari Zahman framework ya, sama sih. Sistem development juga. Jadi dia kalau yang di development itu dibagi antara yang statis sama yang dinamis. Kalau yang statis yang tetap biasanya yang struktural itu masuk yang statis. Biasanya. Kalau yang dinamis itu yang lebih kepada behaviornya. Biasanya yang kalau behavior itu masuk dinamis. Kenapa? Karena dia ada hubungan antara cara berinteraksi gitu. Nah, itu masuk ke dalam dinamis. Tapi kalau statis kan cuma ngomongin dirinya sendiri. Ini tadi ya, ada beberapa jenis UML yang kita pelajarin, nggak semuanya. Ada yang state machine, ada communication diagram, ada deployment diagram. State machine ini kadang juga muncul, kalau di kita ya, kadang muncul, tapi kadang juga enggak. Karena kalau di kita, khususnya informatika, itu kenapa nggak muncul state machine? Karena state machine itu hanya menjelaskan perubahan, ya ketika berubah. Atau trigger ketika kapan dia berubah. Kalau di contohnya yang paling banyak itu memang mungkin misalnya contohnya robot ataupun ada yang memiliki sensor-sensor. Biasanya pakai state machine. Contohnya kayak lift. Lift tadi kan kalau kita enggak mencet tombol pintu lift ya, ngomongin pintu lift. Kalau pintu lift itu kan kalau kita nggak mencet tombol, misalnya dia waktunya setengah menit atau anggap aja 1 menit, dia akan tutup sendiri otomatis. Nah, jadi perubahan aksi atau perubahan mesinnya ketika dia sudah mencapai 1 menit, dia
menutup sendiri. Atau kalau dipencet tombol dia akan nutup sendiri. Nah, itu baru masuk ke dalam state machine. Jadi ketika triggernya kalau udah 1 menit waktunya atau dipencet tombolnya, dia akan berubah statusnya pintu menutup. Tapi kalau misalnya statusnya awalnya kan pintu terbuka, kemudian nanti kalau udah 1 menit baru statusnya pintu menutup. Tapi kalau di informatika kita kan hanya paling membuat yang desktop, kemudian paling membuat desktop, kemudian web, begitu kan, mobile, itu kan triggernya itu kan hanya ketika klik tombol. Kalau klik tombol login, baru dia proses kan. Nah, kebanyakan sebenarnya bisa dibuat state machine, tapi ya nggak terlalu signifikan gitu. Maksudnya ya gitu-gitu aja, klik tombol baru berubah gitu. Tapi ada juga yang contohnya kalau di web itu kan ada yang session. Nah, itu session itu sebenarnya bisa dibuat state machine. Kalau sudah waktunya misalnya sudah dianggurin tuh website atau web itu dianggurin selama 30 menit, misalnya dia otomatis log out. Nah, itu baru berupa state machine. Tapi memang nggak terlalu banyak untuk perubahan state seperti itu. Kalau di kita nggak terlalu banyak, paling itu tadi ya perubahan session. Tapi kalau di dalam sistemnya sendiri itu cuma klik tombol baru keluar. Nah, itu kan hanya sekedar ya kebanyakan klik tombol gitu, baru harus ada aksi. Jadi triggernya cuma klik tombol. Deployment ya tadi ya, menampilkan perangkat keras. Terus yang komponen, objek, composite, interaction, sama package diagram, timing diagram, itu lebih ke fokus pada waktu. Kalau timing, ini ya, tujuannya adalah memberikan bahasa visual atau yang seperti saya tadi bilang, bahwa standarisasi, menghubungkan metode terbaik, blueprint ya. Jadi kita itu udah tahu kira-kira rencana yang atau program yang akan dihasilkan itu kira-kira seperti ini, atau hasilnya akan seperti ini. Itu sudah tahu, bisa dipergunakan oleh manusia ataupun mesin. Sebenarnya juga tujuannya adalah mempermudah ya, mempermudah ketika programmer membuat program dan juga mempermudah ketika kita men-tracking program. Jadi ketika kita kalau dari awal sudah bagus, maksudnya sudah ada tracking dari analisis desainnya dari use case, use case, skenario, kelas gitu, ada trackingnya sampai pada saat membuat program itu misalnya algoritma ini akan menjadi coding yang ini gitu, itu mempermudah kita kalau misalnya kita mau melakukan pembaruan dari sistemnya, karena kita nggak perlu ngoprak-ngaprik ulang gitu. Misalnya kita mau nambahin satu fitur di dalam sistem, misalkan di menu ya, misalnya kalau di Word PPT ini kan ada insert nih, kita mau nambahin satu menu di sini, berarti kan saya nggak perlu ngotak-ngatik yang home, nggak perlu ngotak-ngatik yang draw, berarti saya hanya perlu ngotak-ngatik modul dari insert aja gitu. Ya, jadi sebenarnya mempermudah kita juga. Ini langkah-langkah sebenarnya tips aja sih untuk membuat penggunaan UML. Berarti dimulai kita harus membuat daftar bisnis proses. Yaitu tadi, nanti berdasarkan bisnis proses itu kita harus bisa membuat fungsional tadi, membuat fungsional kebutuhan fungsional untuk bisnis proses. Kemudian dari bisnis proses tadi kita petakan dari use case. Nah, itu tadi yang saya kasih tahu tadi di awal. Nanti pada saat kita belajar use case dan selanjutnya itu saya sudah kasih contoh, mulai dari bisnis proses menjadi use case jadi activity, skenario jadi activity, dan seterusnya. Baru buat deployment, kemudian requirement lain juga harus disediakan di sistem, berdasarkan use case buat activity, dan lain-lain. Tapi karena kita hanya menggunakan atau membuat beberapa diagram aja, nggak terlalu banyak ya, jadi memang langkah-langkah ini memang tidak kita gunakan semuanya. Oke, ini tools yang mendukung ya, yang bisa digunakan atau bisa dipakai. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu tentang use case? Silakan.
Saya akan membuka kalau ada yang mau ditanya, boleh. Sumber P05. Ada yang mau ditanya? Belum? Belum? Baik, kalau belum ada yang mau ditanya, sekarang saya akan tunjukkan tools yang akan kita pakai, ya. Tools yang akan kita pakai untuk membuat UML. Nanti dari minggu depan kan kita baru mulai belajar use case kan. Nah, buat bikin use case-nya kita langsung pakai tools ini. Nah, ini nanti saya akan membuatnya di Drive, ya, di Google Drive seperti yang ini ya, yang kemarin kan saya bikinnya di Google Drive, jadi saya tempatkan satu Google Drive, sama seperti yang sekarang juga. Nah, sekarang nanti saya akan membuatnya begini. Mungkin kemarin jadi berapa kelompok ya? 6 ya? Oke, 6 kelompok. Berarti saya akan buat juga ya. Saya buat dulu, nanti saya akan kirim ke kalian diagram.net. Saya buat blank dulu aja. Oke. Oke, udah muncul ya. Saya ganti nama dulu. Satu. Saya duplikat. Ya. Kelompok 2. Duplikat lagi. Kelompok 4. Duplikat. Dan terakhir kelompok 6. Ya. Saya akan bagi ke kalian. Jadi boleh masuk dulu nih, biar bisa coba. Boleh masuk dulu. Nanti yang kelompok 1 kemarin silakan masuk ke dalam kelompok 1 ya. Di filenya masing-masing. Nah, sekarang kalau kalian udah masuk ke linknya, terus kalian mau buka di sini, kalian klik 2 kali, pasti nanti bukanya kosong seperti ini. Nah, kalau di saya kan sudah install. Kalian pilih yang ada di ujung itu. Kalau kalian nggak punya, nanti jadinya JPEG atau jadi gambar. Nah, kalau kalian mau tambahin, itu kalian tambahkan di ujung itu ada apa sih namanya? Buka dengan gitu. Kemudian hubungkan aplikasi lainnya. Kalian klik hubungan aplikasi lainnya. Kemudian kalian pilih Draw.io. Nah, diagram.net boleh atau Draw.io. Kalian klik terus install. Ya, punya saya kan udah saya install. Jadi klik aja terus install. Kalau udah install, ya udah masuk, nanti kalian bisa klik aja buka dengan diagram.net. Nanti dia akan muncul langsung diagram seperti ini. Nah, bukan diagramnya belum muncul sih. Maksudnya tempat ininya ya, tempat untuk membuat diagramnya. Dan ini seperti yang Google Doc, bisa bareng-bareng. Jadi satu kelompok itu bisa mengerjakan bersama di sini, bikin bareng-bareng diagramnya. Nah, sama seperti Google Doc. Jadi Google Doc kan bisa ngetik bareng-bareng tuh, yang atas ngetik apa, yang bawah ngetik apa gitu. Nah, kalau di sini juga. Jadi bisa kerjaannya misalnya kelompok 1, semua anggota kelompok masuk ke link ini, ya udah mereka kerja bareng gitu. Ya, jadi kalau mau nambahin UML, ya notasinya, ini notasi UML. Sebelah kiri itu ada, kalian tarik ke bawah, ada yang general, ada macam-macam. Ada di bawah sekali ada UML, ya, ada UML.
Nah, di sini kalau di sini memang nggak dipisah ya, misalnya use case atau ada tools yang dipisah. Misalnya untuk use case ini notasinya. Kalau untuk kelas diagram ini notasinya. Kalau ini nggak digabung semua. Pokoknya UML ini loh notasinya. Terserah mau pakai yang mana. Ya nanti tinggal kalian pilih aja. Kalau mau pakai aktor ya ambil tarik aktornya drop down aja, drag and drop aja. Terus misalnya use case, mana use case? Nah ini use case. Tinggal drag and drop. Di sini juga sebenarnya ada ER, ada flowchart, tapi karena kita nggak pakai ER ataupun flowchart ya ditutup aja. Kita hanya pakai UML. Kalaupun misalkan ada butuh notasi-notasi yang dia ambil di sini yang mirip-mirip, boleh pakai aja ambil. Ya. Silakan masuk ke filenya masing-masing. Nah, kelompok 2 udah gambar nih. Kelompok 2 udah masuk. Ya, jadi bisa kerja bareng-bareng sama-sama. Sekelompok itu bisa kayak Google Doc, ketik bareng-bareng. Saya lupa nih bisa ditambah. Saya lupa bisa ditambah chat. Ya, komennya ada nih. Ini bisa nambahin komen gitu. Misalnya ini salah, yang itu salah, boleh. Ya, nanti tapi seperti biasa ya, boleh kalian tambah komen di sini, boleh juga nanti kan saya untuk use case saya buka breakout room, kalian diskusi di sana. Terus gambarnya di sini gitu. Sama seperti yang tugas awal. Kelompok 3, 4 boleh mau mencoba silakan. Kelompok 2 udah ganti warna mereka. Nggak apa-apa, silakan dicoba dulu. Terus nanti mungkin ya, ini saya hapus nih. Mungkin juga selama kita membuat diagram, saya akan menggunakan satu file ini aja gitu. Jadi dia kan ada page 1 misalnya nanti ini untuk use case bisa digantikan namanya use case. Page 2 misalkan untuk bikin skenario, page 3 bikin activity. Karena biar apa? Biar mempermudah saya untuk koreksi. Karena bukan kebiasaan, pengalaman dari yang kemarin, dari yang semester kemarin, saya kan udah pernah pakai Draw.io, tapi bukan kelas reguler, kelas KMMI. Nah, saya setiap bikin satu materi, saya bikin satu file, satu file. Saya bingung koreksinya. Saya harus bolak-balik. Ini kelompok 1 use case, terus kelompok 2 cari lagi filenya, itu ribet. Jadi nanti mungkin kita akan menggunakan satu file ini aja semuanya. Jadi misalkan use case-nya di page 1, diganti aja namanya use case. Terus misalnya page 2 kita tambahin ini bikin skenario, terus page 3 kita tambahin bikin activity gitu. Ya, jadi lebih mempermudah saya juga buat koreksi. Jadi saya nggak bolak-balik, saya nggak bingung ngelihatnya. Ini cari sana, cari sini kan bingung. Ya, seperti itu. Mungkin akan seperti itu ya. Kita di sini pakai file yang satu yang sama. Terus nanti setiap diagramnya kita bikin di file itu aja, kita pindahin page-page-nya aja. Kalaupun ada revisi nanti diganti aja use case revisi 1, use case revisi 2 misalnya begitu. Biar kita tahu ada perubahan. Ya, boleh dikasih nama, jadi kelompok 1 namanya udah ada gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Jadi ini harus rajin-rajin refresh ya. Kadang nggak, temannya udah ngedit terus temannya udah ngedit terus hilang. Bukan hilang sih, belum masuk di kita. Jadi kalau tergantung koneksi juga. Kalau misalnya koneksinya cepat dia akan reload sendiri, tapi kalau agak lambat kita yang harus refresh gitu. Ini kan di saya mereka refresh terus nih. Jadi saya juga bisa ngecek, terus yang lain juga bisa kerja bareng. Jadi itulah intinya dari kerja kelompok, bukan yang satu hanya nembeng nama, enggak. Jadi kalau bisa semuanya ikut kerja, walaupun cuma nambahin mungkin satu diagram, bukan satu diagram, satu notasi gitu. Tapi setidaknya ada kontribusi, ya, belajar untuk berdiskusi atau belajar untuk bekerja sama. Ini udah ada mata, udah ada mulut, ya nggak apa-apa, silakan dicoba-coba. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanya tentang
apa ya, tentang UML ataupun tentang tools-nya, Bu boleh pakai tools yang lain ya, silakan. Boleh-boleh aja, terserah. Karena kalau kenapa saya pakai tools ini, karena ya mempermudah kalian aja untuk diskusi kan. Mempermudah saya juga untuk koreksi, ngelihat ini yang kerja, ini yang kerja. Karena ini kayak gini tuh berubah-berubah mulu tuh. Ada ini ya, historinya ya, saya bisa lihat. Ini ikut kerja, ini ikut ngerjain, ini cuman naruh nebeng nama, ini cuma naruh muka, misalnya gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai di sini, silakan. Jadi kalau yang belum install Draw.io boleh diinstal, tapi nggak usah diinstal di desktop ya, install di ini aja, drive-nya aja. Nah, belum ada yang mau ditanya nih. Oke. Kalau belum ada, oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. Silakan dicoba-coba dulu. Ya, mau bikin gambar, mau di depannya Bu halaman cover, ya silakan, boleh dikasih halaman cover. Nanti sebelum use case minggu depan kita mulai bikin page baru gitu kan. Kalian sudah tahu dan saya nggak perlu ngasih tahu lagi ini begini. Jadi ketika masuk ke dalam use case, kalian udah bisa sudah kenal nih sama tools ini. Belum ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, berarti Boleh. mulainya minggu depan ya Bu? Ya, kita bikin use case segala macam, kita mulainya minggu depan. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Belum? Oke, kalau belum ada, mungkin segitu aja untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan mulai membahas tentang UML-nya. Yang pertama yaitu adalah use case ya. Mungkin segitu aja untuk hari ini. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, fokus ya.